Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli dengan NIM H0523360. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang organisasi gerakan pramuka. Materi ini penting karena pramuka bukan sekedar kegiatan baris berbaris atau berkemah, melainkan sebuah gerakan pendidikan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, tujuan yang kuat, dan peran besar dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang resmi diakui pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Dari situlah Pramuka diakui sebagai organisasi nasional yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didiknya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, serta berjiwa Pancasila. Dalam pelaksanaannya, Pramuka sering kita kenal melalui berbagai kegiatan di alam terbuka, misalnya perkemahan, jelajah, lomba keterampilan, dan bakti sosial. Namun, di balik kegiatan yang seru tersebut, ada tujuan besar, yaitu membangun karakter, melatih kepemimpinan, menanamkan rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dan tanah air. Sebuah gerakan tentu membutuhkan organisasi agar berjalan dengan baik. Organisasi gerakan pramuka menjadi wadah yang sistematis dan terstruktur dari tingkat nasional hingga gugus depan di sekolah-sekolah. Dengan adanya struktur organisasi ini, setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas, pembinaan yang terukur, serta tujuan yang dapat dicapai secara efektif. Pramuka tidak hanya mendidik melalui teori, tetapi lebih menekankan pada praktik nyata. Melalui organisasi ini, para peserta belajar bagaimana bekerja sama, mengambil keputusan melalui musyawarah, dan belajar menjadi pribadi yang disiplin, kreatif, serta bertanggung jawab. Struktur organisasi pramuka bersifat hierarkis dan terintegrasi, artinya saling berhubungan dari pusat sampai ke unit terkecil. Ada 5 komponen penting dalam organisasi ini. Yang pertama yaitu Majelis Pembimbing atau disingkat MABI. Majelis Pembimbing ada di setiap tingkatan, mulai dari nasional hingga gugus depan. Fungsinya adalah memberikan bimbingan, dukungan moral, serta bantuan material dan finansial. Misalnya di tingkat nasional, Majelis Pembimbing dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan di tingkat daerah dipimpin oleh gubernur dan seterusnya. Kedua, Kuartir. Kuartir adalah pelaksana organisasi yang ada di setiap tingkatan, seperti kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir ranting. Kuartir inilah yang mengatur program kerja kegiatan serta koordinasi antar unit. Ketiga, gugus depan atau GUDEP. Inilah unit terdepan dari gerakan pramuka, biasanya berada di sekolah atau di masyarakat. Gugus depan adalah tempat anggota pramuka dididik dan dibina sesuai kelompok usianya, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. GUDEP ini bersifat sangat penting karena disinilah kegiatan nyata dilaksanakan. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Fungsinya mirip dengan BPK di tingkat negara, yaitu memastikan agar semua dana dan sumber daya keuangan dalam pramuka dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau SAKA. SAKA adalah wadah untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang tertentu. Misalnya ada Saka Bayangkara di bidang kepolisian, Saka Wira Kartika di bidang pertahanan, dan Saka Bakti Husada di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Melalui Saka, anggota pramuka bisa mendapatkan keterampilan tambahan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan mereka. Kesimpulannya adalah, dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa gerakan pramuka bukan hanya kegiatan secara kurikuler, melainkan sebuah organisasi pendidikan karakter yang terstruktur dengan baik, mulai dari majelis pembimbing, kuartir, gugus depan, BPK, hingga SAKA.
Demikianlah penjelasan singkat tentang organisasi Gerakan Pramuka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua dan semakin menambah ilmu dan pemahaman kita tentang bagaimana peran penting pramuka dalam membentuk karakter generasi muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.